Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak kalian ya, zodiak Virgo, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Oke, reading kali ini sifatnya umum sekali teman-teman, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading mingguan kali ini. Jadi untuk reading kali ini saya akan menggunakan metode past, present, future ya. Jadi sebentar dulu. Oke, yang pertama ada kartu Knight of Pentacles, 3 koin, 7 koin, King of Wands, The Magician, Knight of Cups, 3 tongkat, The Hangman, dan terakhir kartunya Ace of Pentacles. Oke, sekarang kita langsung lihat artinya satu persatu. Kita mulai dari masa lalu ya. Yang pertama ada kartu Knight of Pentacles. Jadi artinya adalah mungkin akhir-akhir ini Virgo, mungkin kamu itu lagi bergerak dengan sangat hati-hati sekali ya. Lihat gambarnya, ada seorang lagi naik kuda ya, dan terus kudanya ini lagi berhenti. Jadi seolah-olah orang ini lagi mikir-mikir ya, lagi menyusun suatu rencana baru ya untuk bergerak maju ke depan. Jadi ceritanya memang akhir-akhir ini Virgo, kamu itu lagi mungkin lagi menyusun suatu rencana baru ya untuk mencapai target dan tujuanmu masing-masing, dan kamu telah melakukannya dengan sangat hati-hati, serba detail, semua serba direncanakan. Mungkin dikarenakan kamu tuh lagi tidak ingin gagal, tidak ingin salah ya. Jadi semua serba direncanakan akhir-akhir ini. Terus di bawahnya ada kartu 3 koin. Jadi artinya memang akhir-akhir ini kamu itu lagi ingin membangun, fokus untuk membangun sesuatu hal secara perlahan-lahan. Misalnya mungkin lagi ingin membangun kedekatan dengan seseorang, membangun hubungan cinta ya, membangun kondisi keluarga, membangun kondisi keuangan dan lain-lain. Ya, bisa juga mungkin di sini kamu tuh sekedar ingin membangun kehidupanmu sendiri, dikarenakan mungkin ada suatu hal yang baru saja runtuh akhir-akhir ini dalam hidupmu. Jadi kamu tuh lagi fokus untuk bangkit kembali ya, membangun hidupmu secara perlahan-lahan ke arah yang lebih baik. Dan di sini kamu tuh telah melakukannya dengan serba hati-hati, Knight of Pentacles ini ya. Terus di bawahnya ada kartu 7 koin. Jadi artinya memang akhir-akhir ini kamu tuh lagi berhenti sebentar. Untuk apa? Untuk melakukan investigasi ulang, untuk melakukan analisa ulang ya. Jadi di sini kamu tuh lagi ingin menganalisa kembali situasi yang sedang kamu alami akhir-akhir ini. Misalnya mungkin lagi ingin melakukan analisa ulang mengenai hubungan cinta ya, mengenai kondisi pekerjaan dan lain-lain ya. Mungkin apa saja yang sudah terjadi selama ini ya, apa saja yang perlu untuk diperbaiki ke depannya, langkah seperti apa yang harus diambil untuk mencapai tujuanmu masing-masing. Jadi intinya memang ada sebuah proses analisa ulang yang telah kamu lakukan akhir-akhir ini. Terus kita lihat energi untuk minggu ini ya. Yang pertama ada kartu King of Wands. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, Sagittarius ya. Jadi artinya Virgo, untuk minggu ini aku lihat mungkin kamu tuh tiba-tiba punya ambisi yang sangat besar untuk mencapai tujuanmu masing-masing ya. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu capai ke depannya? Misalnya mungkin kamu itu lagi berambisi untuk memperbaiki suatu masalah ya, berambisi untuk mendekati seseorang, berambisi untuk memperbaiki kondisi keuangan dan lain-lain ya. Jadi untuk minggu ini kamu tuh lagi punya semangat tinggi untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Terus di tengah-tengah ada kartu The Magician, jadi cukup menarik ya. Jadi artinya memang untuk minggu ini secara umum kamu tuh mampu untuk lebih kreatif. Kreatif untuk apa? Untuk mengejar ambisi yang kamu inginkan ya. Jadi di sini kamu tuh bisa menggunakan cara-cara yang lebih kreatif untuk mencapai hasil semaksimal mungkin untuk minggu ini ya. Soalnya dengan kartu The Magician ada suatu hal yang ingin kamu wujudkan ya. Misalnya mungkin lagi ingin mencapai tujuan dalam situasi ekonomi, keuangan, bisa juga mungkin tujuan dalam hal percintaan dan lain-lain ya. Oke, terus di bawahnya ada kartu Knight of Cups. Jadi Virgo mungkin untuk minggu ini masih ada semacam rasa keraguan-raguan dalam hatimu, teman-teman ya. Lihat gambarnya, ada seorang yang lagi naik kuda, terus kudanya ini lagi berhenti. Soalnya di depannya ada ada sungai ya. Jadi orang ini lagi berhenti sebentar untuk mengamati keadaan. Mungkin dalam hatinya tuh dia tuh lagi ragu-ragu apakah ingin melewati sungai tersebut apa enggak.
ya. Jadi ceritanya untuk minggu ini Virgo mungkin hatimu tuh masih merasa ragu-ragu ketika ingin melakukan suatu hal, ketika ingin melakukan sebuah rencana baru. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin kamu tuh lagi mengalami keraguan-raguan. Mungkin ada semacam faktor ketidakjelasan yang telah terjadi selama ini, ya, yang membuat hatimu tuh mudah merasa ragu-ragu ketika ingin bergerak maju ke depan untuk minggu ini. Padahal untuk minggu ini kamu tuh punya ambisi yang sangat besar loh Virgo, King of Wands, dan kamu tuh lagi berbakat banget menggunakan semua skill keahlian yang kamu miliki, ya, mampu menggunakan cara-cara yang lebih kreatif untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Akan tetapi memang dalam hatimu masih ada timbul semacam keraguan-raguan dengan kartu Knight of Cups ini, ya. Jadi kalau bisa lebih optimis kembali, ya. Terus kita lihat energi di masa mendatang yang mungkin akan terjadi seminggu atau 2 minggu ke depan. Yang pertama ada kartu 3 tongkat yang melambangkan yang melambangkan kerja keras. Jadi untuk waktu dekat nanti kamu itu lebih mampu untuk bekerja keras untuk mencapai target dan tujuan yang kamu inginkan, ya. Jadi terus bagian lain gunakan perspektif cara berpikir yang baru, The Hangman ini, ya. Jadi sekali-kali perlu untuk mengubah cara berpikirmu Virgo, ya, agar kamu itu lebih mantap kembali, ya, lebih jelas ketika ingin melakukan suatu rencana dan keputusan penting, ya. Bagian lain mungkin di sini kamu tuh lebih fokus dengan segi materi, ada kartu Ace of Pentacles, ya. Jadi dalam waktu dekat mungkin kamu tuh lebih fokus kembali ke dalam pekerjaan dan keuangan, ya. Oke. Sekarang kita langsung klarifikasi seluruh kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Jadi sebentar, ya. Oke. Oke, yang pertama ada kartu Knight of Cups. Oke, Knight of Cups muncul 2 kali, ya. Terus 4 tongkat, 10 tongkat, 4 pedang, 6 tongkat, The Hierophant, 3 pedang, kartu Strength, dan terakhir kartunya ini, kartu The Tower, ya. Oke. Sekarang kita langsung kita langsung lihat artinya satu persatu, ya. Kita mulai lagi dari masa lalu. Tadi di sini ada kartu Knight of Pentacles diklarifikasi dengan kartu Knight of Cups. Jadi jelas sekali artinya akhir-akhir ini kamu tuh lagi merasa ragu-ragu banget teman-teman, ya. Knight of Cups. Jadi dalam hatimu tuh muncul keraguan-raguan ketika ingin bergerak maju ke depan, ketika ingin melakukan sebuah langkah dan keputusan yang penting, sehingga membuat kamu itu serba hati-hati. Knight of Pentacles ini, ya. Jadi semua serba direncanakan, semua serba dipertimbangkan dikarenakan ada semacam keraguan-raguan dalam hatimu akhir-akhir ini, ya. Terus di bawahnya ada kartu 3 koin dan kartu 4 tongkat. Jadi bagian lain mungkin akhir-akhir ini kamu tuh lebih fokus untuk membangun apa? Membangun fondasi, ya, yang lebih kokoh lagi, 4 tongkat. Jadi kamu tuh lagi ingin membangun fondasimu agar lebih stabil, lebih kokoh lagi ke depannya, ya. Terus di bawahnya ada kartu 7 koin dan kartu 10 tongkat. Jadi jelas sekali Virgo mungkin beberapa dari kalian baru saja mengalami tekanan yang cukup berat, ya, dengan kartu 10 tongkat. Ada satu tekanan batin yang telah terjadi akhir-akhir ini, yang telah menimpamu, yang membuat hatimu tuh mungkin merasa stres sekali akhir-akhir ini, ya. Misalnya mungkin tekanan dalam keluarga, tekanan dalam cinta, ya, tekanan dalam keuangan dan lain-lain. Sehingga dengan kartu 7 koin, ya, di sini kamu tuh baru saja berhenti sebentar untuk melakukan analisa ulang, ya. Mungkin lagi ingin mencari tahu sumber tekanan tersebut, ya. Mungkin lagi ingin mencari tahu bagaimana caranya agar bisa keluar dari sumber tekanan batin tersebut akhir-akhir ini, ya. Oke. Terus kita lihat energi untuk minggu ini, ya. Yang pertama ada kartu King of Wands dan kartu 4 pedang. Jadi artinya memang untuk minggu ini kamu tuh lagi punya ambisi yang sangat besar, ya, untuk mencapai target dan tujuan. Akan tetapi dengan kartu 4 pedang mungkin nantinya kamu tuh lagi butuh waktu yang cukup lama untuk mengejar ambisimu, ya. Jadi kamu tuh lagi sibuk menyusun rencana untuk minggu ini, 4 pedang, ya. Mungkin lagi ingin melakukan rencana yang lebih matang dalam rangka mengejar ambisi dan tujuanmu masing-masing dalam minggu ini, ya. Terus di tengah-tengah tadi ada kartu The Magician diklarifikasi dengan kartu 6 tongkat. Jadi jelas sekali teman-teman, untuk minggu ini ada satu hal yang ingin kamu kejar.
keberhasilan, ya. 6 tongkat ini yang kamu kejar untuk minggu ini, ya. Kamu tuh lagi butuh keberhasilan, sehingga dengan kartu The Magician nantinya kamu akan menggunakan cara-cara yang lebih kreatif untuk mengejar keberhasilan tersebut. Misalnya mungkin lagi ingin mungkin lagi ingin menyelesaikan suatu masalah, ataupun mungkin lagi ingin mengejar keberhasilan, ya, target dan tujuan yang kamu impikan selama ini, ya. Terus di bawahnya ada kartu Knight of Cups dan kartu The Hierophant. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus di sini, ya. Jadi jelas sekali artinya mungkin beberapa dari kalian masih merasa ragu-ragu ketika harus mengambil keputusan sehubungan dengan kondisi pekerjaan The Hierophant, ya. Jadi perlu untuk lebih disiplin kembali teman-teman The Hierophant ini, ya. Disiplin ketika ingin mengejar apa yang kamu inginkan. Soalnya ada semacam keraguan-raguan dalam dirimu untuk minggu ini, Knight of Cups, ya. Terus bagiannya memang kartu The Hierophant melambangkan sebuah komitmen juga. Jadi bagi kalian yang sedang couple, mungkin nantinya dalam minggu ini kamu tuh mudah merasa ragu-ragu ketika ingin melakukan keputusan dalam hubungan cinta, ya, dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi perlu untuk lebih berhati-hati. Terus kita lihat energi di masa mendatang, ya. Yang pertama ada kartu 3 tongkat diklarifikasi dengan kartu 3 pedang. Jadi artinya memang dalam waktu dekat kamu itu mudah merasa frustasi ketika ingin mengejar tujuanmu. 3 tongkat ini, ya. Walaupun memang dalam hatimu itu kamu tuh mampu untuk bekerja keras, akan tetapi di sini ada semacam rasa frustasi yang tetap akan menimpamu teman-teman, yang akan tetap kamu alami, ya, ketika bekerja keras tersebut, ya. Jadi perlu untuk lebih semangat lagi ketika berusaha, ya. Terus di bawahnya ada kartu The Hangman dan kartu Strength. Jadi kalau bisa gunakan kesabaran, ya, kesabaran ketika menghadapi masalah apapun, ya. Dan jangan lupa perlu sekali-kali mengubah cara berpikirmu, The Hangman ini, ya, agar kamu tuh lebih jernih kembali dalam berpikir. Terus terakhir ada kartu The Ace of Pentacles dan kartu The Tower. Jadi dalam waktu dekat, mungkin tiba-tiba cara berpikirmu akan berubah total, teman-teman. The Tower, sehubungan dengan kondisi pekerjaan dan keuangan, ya. Jadi kamu tuh tiba-tiba akan berubah total cara berpikirnya, ya, mengenai situasi pekerjaan dan keuangan yang sedang kamu alami saat ini, ya. Jadi secara umum dengan kartu The Magician yang ada di tengah-tengah, ya, untuk minggu ini kamu tuh lebih mampu menggunakan cara-cara yang lebih kreatif untuk mengejar keberhasilan yang kamu inginkan. Bagian lain mungkin di sini aku lihat kamu tuh lagi ingin menyusun planning, ya, rencana baru, empat pedang, ya. Soalnya kamu tuh lagi butuh waktu yang cukup lama untuk berpikir, ya, agar bisa mengejar ambisi yang sedang kamu miliki, King of Wands ini, ya. Jadi susun rencanamu dengan lebih matang kembali, teman-teman, ya. Jangan terburu-buru. Bagian lain memang ada semacam keraguan-raguan dalam hatimu ketika ingin melangkah maju ke depan, ya. Jadi perlu untuk lebih disiplin, lebih fokus lagi, ya, lebih disiplin ketika ingin mengejar target dan tujuan dalam minggu ini, ya. Oke teman-teman, kayak segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.